Puji-puji naikkan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dan juga saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan serta damai sejahtera kami. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pagi hari ini melalui ibadah Zoom kami Tuhan, saat teduh kami Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik. Puji Tuhan. Mari, saudara-saudaraku semuanya, kita membuka Alkitab kita. Masih dari kitab yang sangat terberkati, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, Roma pasalnya yang ke-9. Ya, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan lagi dari pasal 9 sebelum kita masuk ke bagian yang terakhir nanti ya di beberapa hari ke depan ini. Dari Roma pasal 9 kita masih merenungkan bagaimana kita diajar oleh firman Tuhan untuk merendahkan hati kita di hadapannya, yaitu kita mengambil teksnya dari Roma 9. Ya, Roma 9 dari ayatnya yang ke-20 sebetulnya yang mau kita lihat ya. Ya, tapi saya akan membaca dari ayatnya yang ke-18 saja, 18 sampai ayatnya yang ke-21 saja. Oke. Roma pasal 9 dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21 ya. Demikian firman Tuhan. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia Allah menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Ya, ini yang kita renungkan pagi hari ini menjadi dasar perenungan kita, firman Tuhan yang mengajak kita untuk belajar kembali dari pengalaman dari umat Tuhan, bangsa Israel, yang mana mereka sering membantah Tuhan, dikatakan ya. Mereka tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga seringkali mereka mendapat hukuman ya, ganjaran dari Tuhan akibat dari kegagalan mereka merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat dulu di Roma pasal 3. Ya, Roma pasal 3 ayat 5 sampai 8. Roma pasal 3 ayat 5 sampai 8. Kemarin kita sudah melihat Roma pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ya. Sekarang kita melihat di ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Ya, karena kemarin itu kita menjelaskan bahwa ketidaksetiaan daripada
sebagian besar dari orang-orang Israel tidak bisa menggagalkan kesetiaan Allah, ya. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana ketidaksetiaan daripada bangsa Israel itu tetap tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan pada janjinya, ya. Nah, sekarang kita lihat di ayat 5 ini, ayat 5 sampai ayat 8 ya. Dijelaskan di situ ayat 5, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada satu hal yang sangat ditekankan ya oleh Rasul Paulus, jangan menyalahkan Tuhan, karena jalan Tuhan, cara Tuhan untuk melaksanakan rencananya adalah pasti yang terbaik bagi umatnya. Amin. Ya, pasti yang terbaik. Ya, bangsa Israel, mereka bukannya bersyukur kepada Tuhan, bukannya berterima kasih dan merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah memilih mereka menjadi umat pilihannya, tetapi malah mereka ya sering membantah Tuhan. Padahal kenyataannya adalah merekalah yang banyak salah, merekalah yang sering gagal. Ya, nah, sudah salah, sudah gagal, ya, tapi mereka masih membantah apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Dan ini bisa kita lihat dulu dari Keluaran pasal 19 ya. Keluaran 19. Mari saya mengajak kita untuk melihat dulu ya contoh bagaimana orang Israel ini, ya bangsa Israel ini, mereka selalu duluan menjawab dengan cepat tetapi tanpa berpikir panjang gitu ya. Nah, itulah mereka ini. Dan itu yang ditunjukkan oleh Petrus beberapa kali ya, sehingga sering Yesus menegur dia, ya bukannya merenungkan dulu apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tapi selalu buru-buru dia menjawab gitu ya, sehingga sering kegagalan dia itu dekat dengan kekeliruan pemahamannya. Keluaran pasalnya yang ke-19. Kita baca saya membaca mulai dari ayat 1. Nah, ini dia cerita sejarah daripada orang Israel ya di hadapan Tuhan ketika mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir ya. Maka Tuhan berfirman kepada mereka melalui Musa. Ya, Keluaran 19. Saya baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu, depan gunung Sinai. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, Israel, dan kau beritakan kepada orang Israel.
kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Ya, 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Nah itu ya. Dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah itu ya. Jadi Tuhan menegaskan kembali, kalau mereka apa tadi? Kalau mereka sungguh-sungguh ya. Kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, katanya. Ya, firman Tuhan. Dan berpegang pada perjanjian-Ku, perjanjian Tuhan. Ya, perjanjian yang disampaikan pada mereka, maka bangsa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri, dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Nah, itulah yang disampaikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Lalu, apa jawab mereka? Kita lihat di ayat 7 ya. Ayat 7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Kompak mereka ya, kompak. Jawabannya apa? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Itu ya. Jadi mereka janji, kami janji semua yang dikatakan, yang diberitakan Tuhan, firman-Nya akan kami lakukan. Siap. Begitu ya. Ya, bukannya direnungkan dulu, dipikirkan dulu baik-baik ya. Bagaimana kesiapan mereka ya untuk meresponi firman Tuhan ya, tapi di sini kita lihat mereka cepat sekali menjawab. Tapi kita lihat Bapak Ibu di Maleakhi pasal 3. Mari kita lihat di Maleakhi pasal 3. Dari Keluaran kita maju ke kitab Maleakhi pasal 3. Disinilah kita lihat bahwa ya Tuhan menyimpulkan dan bahkan memberikan menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka janjikan itu ternyata tidak benar mereka penuhi ya orang Israel. Ya, itu hanya omdo gitu ya. Ya, mereka hanya cepat menjawab, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana kehendak Tuhan itu harus mereka ikuti ya dengan setia. Ya, Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-6. Ya, ayatnya yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Nah, dan kamu Bani Israel, Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, ini Tuhan menyatakan janjinya. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia firmankan, yang tadi ya di Keluaran pasalnya yang ke-19 itu dikatakan kalau Tuhan itu tidak berubah. Tidak berubah setia, Dia tetap setia. Ya. Nah, dan dikatakan bahwa bangsa Israel tidak akan dilenyapkan. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. Bahwa apa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadikan mereka sebagai umat pilihannya itu tidak akan pernah dihapuskan. Ya, tidak akan pernah dibatalkan. Ditunda, iya. Ya, tapi tidak akan untuk selama-lamanya.
penundaan itu, tapi suatu saat nanti Tuhan akan kembali kepada mereka, kepada orang Israel, memulihkan mereka. Ayat 7. Kita lihat. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Nah, ini sesudah sejarah panjang, ya, sikap-sikap daripada orang Israel ini. Sekarang Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa dikatakan sejak nenek moyangmu kamu telah menyimpang, ya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, mereka malah bertanya lagi, ya kan? Ya, mereka selalu belaga pilon gitu ya, belaga pilon namanya itu. Ya, udah tahu juga bahwa Tuhan berjanji menjadikan mereka sebagai umat pilihannya. Oh, mereka malah bertanya bagaimana caranya, apa dasarnya, gitu ya, untuk kembali kepada Tuhan. Ya, karena memang mereka punya keinginan yang lain, gitu ya. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Nah, itu ya, orang Israel menipu Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Nah, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Nah, ini bukan kamu seluruh bangsa, ini ada penerjemahan yang tidak benar ini, ya kan? Ya, ini bisa jadi salah paham nih orang nih, ya, untuk digunakan sebagai pembenaran bahwa mengenai persepuluhan itu adalah untuk seluruh bangsa. Tidak, ya. Di ayatnya yang ke-9 itu, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya. Hai kamu bangsa, ya Israel keseluruhannya. Maksudnya keseluruhan bangsa Israel, bukan keseluruhan bangsa-bangsa lain, ya. Seolah-olah seluruh bangsa, semua bangsa di bumi perintah untuk melakukan persepuluhan itu diwajibkan. Tidak, ini berbicara kepada bangsa Israel sendiri, tapi secara keseluruhan mereka telah dikatakan menipu Tuhan, ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di situ bahwa, ya, itulah bukti daripada ketidaksetiaan dan pemberontakan daripada umat Israel, meskipun mereka di awal telah berjanji, ya kami akan melakukan seluruh perintah Tuhan, ya kami siap melakukannya, gitu ya. Tapi di perjalanan mereka menyimpang, dikatakan sejak dari nenek moyang mereka. Sehingga artinya begini, ya, kita kembali ke Roma pasalnya yang kedua tadi, ya, Roma pasal 3 maksud saya, maaf. Artinya begini, ya, dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, bagaimana? Ya kan? Artinya dengan sikap daripada bangsa Israel yang selalu mengkhianati Tuhan, yang selalu mengingkar janji kepada Tuhan, ya, harusnya mereka menerima apa? Apakah mereka masih pantas dipertahankan? Oh tidak, ya kan? Nggak bisa. Harusnya mereka mendapatkan murkanya. Makanya dikatakan tadi, bagaimana kalau Tuhan menunjukkan murkanya? Ya, karena itulah yang setimpal dengan pemberontakan bangsa Israel. Tapi tidak. Tuhan setia kepada janjinya. Amin. Dia tidak melihat penolakan daripada sebagian besar bangsa Israel, ya, untuk menggagalkan rencana Tuhan menjadikan mereka sebagai bangsa pilihannya. Tapi Tuhan tetap setia kepada janjinya, ya,
Meski sekalipun itu ya janji Tuhan itu telah dikhianati oleh bangsa Israel. Itu yang luar biasa, berarti harus merendahkan hati, merendahkan diri di hadapannya, ya. Karena Tuhan ya sendiri tetap mengampuni mereka, ya, memulihkan mereka. Karena apa tadi? Karena Tuhan mengingat kepada janjinya akan kesetiaannya kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi berarti ya kita lihat tadi di Roma pasal 3 itu ya dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi ada orang mengambil kesempatan ya menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Ya, menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Mentang-mentang Tuhan itu baik, gitu ya. Jadi mereka malah, orang-orang Israel malah mengatakan, hore, mari kita semakin banyak berbuat dosa. Mari kita semakin banyak melanggar firman Tuhan. Mari kita semakin bebas untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Karena toh Tuhan juga setia kepada janjinya. Jadi Paulus bilang orang seperti itu ya udah selayaknya dihukum. Dia kurang ajar itu namanya, ya kan? Harusnya kebaikan Tuhan itu ya, kemurahan hati Tuhan itu harus disambut dengan kerendahan hati dan bersujud di hadapannya dan bersyukur selalu kepadanya dan selalu mendorong kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Begitu harusnya. Ya, bukannya malah memberontak kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini disampaikan oleh Rasul Paulus tentunya menjadi peringatan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita saat ini. Karena apa? Karena saat ini ya Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada semua orang, diberikannya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, ya, bahwa segala dosa kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya dan kita telah diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Lalu ada orang berkata, oh kalau begitu bebaslah kita berbuat dosa. Nah itu sama dengan orang Israel yang kurang ajar itu, ya kan? Itu namanya fitnah itu, ya kan? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan gitu ya. Pembunuhan ya. Jadi orang-orang yang selalu menuduh, oh iya kalau begitu mencurilah kita, merampoklah kita, ya kan? Oh iya oke silakan aja membunuh, merampok, biar kau masuk penjara, ya kan? Nah itu jadi kekeliruan seperti itu diulangi lagi oleh bangsa-bangsa lain. Manakala kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, setiap orang yang percaya pasti diselamatkan, pasti masuk surga. Tapi ada juga orang-orang mengatakan apa? Oh, kalau begitu ya bebaslah kita melakukan dosa kalau begitu, ya kan? Ya, karena apa? Karena makin banyak kita berbuat dosa, makin sayang Tuhan sama kita. Nah, itulah pikiran-pikiran orang-orang yang memang benar-benar mereka itu adalah jiwa pemberontak kepada Tuhan. Ya kan? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, tentunya ini adalah pengalaman khusus daripada Rasul Paulus sendiri. Sebab dia sudah pernah mengalami seperti itu. Mengalami apa? Bahwa dia menjadi seorang pemberontak kepada Tuhan yang menganiaya para pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus sebelum dia diselamatkan. Ketika dia masih dinamai Saulus, ya, dia adalah orang yang mengaku bahwa dia adalah
orang yang paling saleh, yang selalu taat kepada hukum Taurat, dan yang selalu menunjukkan bahwa dia adalah orang nomor satu dalam hal bagaimana menguasai firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ya dengan kebanggaan dia ya sebagai orang Israel, sebagai ahli Taurat, ya sebagai orang yang sangat mengerti kitab suci, tapi hasilnya apa? Ya dia malah membunuh, ya malah beringas dia, ya kan? Nah, berarti apa? Tentu saja ada kekeliruan di situ. Karena apa? Kekeliruan. Oleh sebab itulah maka kita lihat di dalam Roma pasal 9 itu beberapa kali kita sudah bahas juga bahwa dikatakan ya orang Israel mengejar kebenaran bukan karena iman, tapi mengejar kebenaran karena usaha dan perbuatan mereka, sehingga mereka nggak pernah nyambung gitu ya. Nggak nyambung dengan Injil itu sendiri. Sama seperti sekarang ini, ya kan? Banyak orang yang pura-pura menjadi orang baik gitu, dan mereka merasa bahwa saya orang baik kok. Saya tidak pernah merugikan orang lain, ya kan? Saya selalu berbuat baik, selalu rajin beribadah, selalu rajin berdoa. Saya selalu rajin ke gereja dan macam-macam dan segala macam, ya. Dan akhirnya orang-orang itu menyimpan secara sembunyi-sembunyi di dalam hatinya bahwa dengan perbuatan-perbuatannya itu yang baik itu menurut dia, dengan itulah dia akan diselamatkan. Makanya ya susah sekali ya orang yang mengaku percaya Yesus pun saat ini tidak bisa mereka menerima bahwa keselamatan itu hanya dengan percaya. Mereka selalu mengatakan apa? Oh, tidak bisa. Ya, tidak bisa hanya dengan iman. Harus juga disertai dengan perbuatan-perbuatan. Karena apa? Karena orang itu yang pertama adalah dia tidak mengerti bahwa Injil kabar baik saat ini adalah bahwa keselamatan diberikan pada manusia ya secara cuma-cuma. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sekarang keselamatan. Itu adalah kabar baik. Itu adalah cara Tuhan saat ini menyelamatkan manusia. Tapi ya banyak orang beragama Kristen, bahkan kebanyakan menyimpan di dalam hatinya diam-diam bahwa dia juga harus berbuat baik supaya dia diselamatkan masuk surga. Ya, walaupun tidak terang-terangan mereka seperti orang Israel membantah, tapi sama aja di dalam hatinya juga mereka membantah bahwa keselamatan itu tidak bisa hanya melalui iman. Ya. Mereka membantah kasih karunia Tuhan itu saat ini adalah pemberian hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat itu adalah merupakan peringatan. Jadi Paulus menyampaikan itu sebagai sebuah warning tentang kegagalan daripada bangsa Israel itu harus menjadi satu pengingat bagi kita agar bangsa-bangsa lain ya yang saat ini sedang diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk menerima keselamatan kemurahan hati Allah, maka seharusnya merendahkan hati saja, merendahkan diri saja di hadapan Tuhan, bahwa saat ini kasih karunia Allah adalah segalanya. Amin. Kasih karunia Allah adalah segalanya, dan bahwa saat ini Tuhan mengasihi semua orang bukan berdasarkan ya perbuatan-perbuatan mereka, tetapi berdasarkan perbuatan Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, yang sudah ditunjukkannya dengan sempurna di atas kayu salib. Itulah yang harus dihargai semua orang saat ini, supaya berkenan kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi Tuhan sekarang menetapkan
Tuhan sudah menetapkan dengan kedaulatannya bahwa saat ini manusia dianggap benar, manusia dianggap layak di hadapan Tuhan apabila manusia itu menghargai pengorbanan anak tunggal Allah Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah sempurna, yang telah sempurna ditunjukkannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu menghargai manusia, itu kalau manusia itu menghargai pengorbanan Yesus Kristus, karena Yesus Kristuslah anak Allah yang dikasihi oleh Bapa, dan kepadanya lah, pada Yesus Kristuslah Allah Bapa berkenan. Kan itu yang dikatakan ketika Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus Kristus ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan suara dari surga, dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kata Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itu pada dasarnya bukan berkenan kepada kita. Karena apa? Karena kita dari sononya adalah orang berdosa semua. Hanya Yesus yang kudus, mulai dari kandungan sampai pada kelahirannya, sampai pada perjalanan pelayanannya, sampai dia dewasa, bahkan sampai dia naik ke atas kayu salib, itu hanya dialah yang tidak bersalah. Dialah satu-satunya manusia yang kudus, sempurna, tanpa cacat celah. Sehingga kepadanya lah Allah berkenan. Nah, sekarang Allah memperhitungkan perkenanannya. Saya ulang sekali lagi, Allah memperhitungkan perkenanannya kepada manusia apabila manusia itu mempercayai apa yang telah dilakukan oleh anak tunggal Allah, Yesus Kristus di atas kayu salib. Apa yang dilakukannya? Di atas kayu salib itulah Yesus memikul seluruhnya kesalahan kita, seluruhnya dosa kita, keburukan kita, masa lalu kita, kegagalan kita. Disitulah dipikulnya dan diselesaikan. Keberdosaan kita digantikan oleh Yesus Kristus menjadi kekudusan bagi kita. Masa depan yang berhasil bagi kita di dalam Tuhan Yesuslah semuanya telah disimpulkan, dan di dalam Tuhan Yesuslah telah dinyatakan. Di dalam Kristus Yesuslah kita memperoleh semuanya janji Allah yang dikaruniakan kepada kita, yang dikatakan bahwa kita ini pasti diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya, dan tidak ada keraguan untuk itu. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi karena itu Paulus tadi mengatakan, jadi bagaimana kalau di Roma 3 ayat 7 tadi, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi Paulus bilang, jangan katakan bahwa karena kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang tanpa batas dikaruniakan pada kita, itu menjadi peluang bagi kita untuk hidup dalam dosa. Jadi Paulus bilang itu fitnah, Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bahwa tidak benar karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa menyelamatkan hidup kita dengan kasih karunia-Nya, dengan cuma-cuma diberikan pada kita, bahwa itu adalah murahan. Tidak murahan, darah Yesus, nyawanya adalah tebusan untuk itu, untuk kita. Amin. Jadi kita harus menghargainya. Amin, Bapak Ibu.
Ya, kita harus menghargainya. Ya, kita harus mengapresiasi akan kasih karunia Allah dengan cara bagaimana? Ya, itulah sebabnya kita pagi-pagi seperti ini sudah datang bersyukur kepada Tuhan, kan? Itulah sebabnya kita harus kita yang enaknya sih pagi-pagi itu masih harus dipanjangkan tidurnya gitu ya. Tapi karena kita ingat bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, ya, kita meninggalkan kepentingan diri sendiri dan datang bersama-sama seperti ini. Kita semuanya sebagai saudara seiman, ya, kita yang mengerti kasih karunia Allah, kita memperhadapkan diri kita kepada Tuhan dan datang memuji-muji Dia, berdoa bersama dan mendengarkan firman-Nya. Ya, itu membuktikan bahwa kita bukan orang yang lupa diri. Amin. Kita adalah orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Seperti Daud mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan akan kebaikannya. Tuhan sangat baik kepada kita, Bapak Ibu Saudara, dan selamanya Dia akan selalu baik kepada kita. Maka kita pun harus juga meresponi kehendaknya, kebaikannya dengan kesetiaan kepada firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ya, sebagaimana tema judul firman Tuhan yang sudah saya uraikan tadi adalah mari kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab kebaikannya tidak terukur, ya, sebab kemurahan hatinya sangat luas, dan bahwa janji Tuhan yang sangat luar biasa dinyatakan kepada kita untuk mengcover seluruh kebaikan, ya, kebaikan Tuhan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Semuanya itu kita peroleh hanya karena kita percaya kepadanya, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, bukan karena kebaikan, bukan karena kecakapan, bukan karena apapun yang kita miliki, ya, Bapak Ibu Saudara. Maka jangan seperti bangsa Israel itu tadi, ya, Roma 9, 10, Roma pasal 9, pasal 10, pasal 11 itu Paulus ingin menjelaskan bahwa mari mengambil pelajaran dari kegagalan bangsa Israel, karena kita mempunyai kesempatan untuk bisa belajar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin. Puji Tuhan, di dalam Kristus kita adalah pribadi yang lebih baik, karena di dalam Yesus kita telah dikaruniakan segala kemurahan hati Allah melalui kebaikannya, pengorbanannya, hidup kita ditebus, dan sekarang kita menjadi berharga, dan kita menjadi berfungsi dalam kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih. Karena itu, marilah kita bersyukur pagi hari ini menyambut hari yang diberikan oleh Tuhan pada kita dengan semangat. Ya, janganlah kerajinanmu kendor, tapi hendaklah baiklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami melihat bagaimana kasih karunia Allah selalu membangkitkan semangat kami. Selangkah lebih maju lagi, setiap hari kami bisa melihat bagaimana panggilan Tuhan atas hidup kami semakin bermakna. Dan kami meresponi dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hidup kami akan semakin berbuah. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kami, ya, talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi kami, semuanya akan membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kami dan juga kehidupan keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Karena kami percaya Tuhan menjadikannya semuanya menjadi kebaikan dan menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang terhubung dengan kami. Kami percaya keberhasilan hidup kami adalah di dalam Kristus Yesus yang telah berkorban bagi kami, menebus dan mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Dan di dalam kebenaran itulah kami berjalan, bahwa kami tetap menerima seluruhnya janji Tuhan
Apa yang kau nyatakan di dalam firman-Mu akan menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, diberkati semuanya yang dengan setia mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih ya, terima kasih Ibu semua, Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih.